Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Dia sudah menolong, menjaga, memelihara kita. Bahkan sepanjang minggu yang sudah lewat, kita Tuhan sudah berkati, sudah jaga kita, sudah pelihara kita. Kita masih dalam keadaan yang sehat sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, itu sebabnya biarlah hari ini menjadi hari di mana kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ini feedback sekali, ini mungkin kasih kecil sedikit ini monitor ini terlalu besar. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Februari dan gereja kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa setiap minggu pertama, setiap bulan itu kita melaksanakan perjamuan Tuhan. Kenapa saudara? Karena perjamuan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kerohanian kita. Perjamuan Tuhan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Untuk apa saudara? Untuk mengingat bahwa dia sudah mati di kayu salib bagi kita semua. Jadi ketika kita makan dan minum perjamuan Tuhan, kita harus ingat satu hal yang paling penting. Yaitu Yesus Kristus sudah mati bagi kita semua. Ini sangat penting sudah. Karena kematian Tuhan itu adalah gong di mana Tuhan membalikan keadaan hidup kita. Yang tadinya hidup sia-sia, hidup tidak berguna, hidup tidak bermanfaat. Tetapi karena kematian Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang berarti. Ya, sebabnya kita patut bersyukur dan terus mengingat akan kematian Tuhan. Puji Tuhan, karena begini saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, itu hidup manusia itu berubah. Dari hidup yang indah, hidup yang nyaman, hidup yang diberkati secara luar biasa. Hidup yang pokoknya semua serba tersedia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, semua itu berubah. Semua kesenangan, semua berkat, semua fasilitas, semua yang indah, semua yang membahagiakan, semua yang membuat kita sukacita, itu berubah menjadi hidup yang penuh dengan kutuk, hidup yang menderita, hidup yang sulit ya, kesulitan demi kesulitan terus terjadi dalam kehidupan kita. Itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, semua itu juga berubah. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosanya, maka semua kutuk itu berubah. Kutuk berubah jadi berkat, penderitaan diganti dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus mengingat akan kasih Tuhan, ya, akan kematian Tuhan. Sekali lagi, kematian Tuhan itu sudah mengubah hidup kita, ya. Karena yang paling penting adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kehidupan kita manusia itu berujung pada sebuah penghukuman kekal. Jadi selama di dunia so menderita,
serta berpindah ke alam lain, saudara, kita mendapat hukuman kekal. Ya, itu yang saya jelaskan beberapa waktu lalu di acara malam penghiburan, bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara. Ya, Alkitab mencatat bahwa umur manusia itu 120 tahun. Tetapi Musa berdoa, ya, anak-anak Tuhan jangan terganggu ya dengan situasi ya. Anggaplah itu iklan. Biarlah iklan lewat. Kita semua fokus di firman Tuhan. Firman Tuhan jauh lebih penting dari semua yang ada di dunia ini. Jadi sekali lagi saudara, kita hidup di dunia ini cuma sementara. Cuma 120 tahun kata firman Allah. Kemudian di dalam Mazmur 90 Musa berdoa. Di dalam doanya dia katakan kepada Tuhan bahwa umur manusia itu cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah penderitaan. Artinya sesuatu yang paling menonjol di dalam hidup manusia, seorang manusia adalah penderitaan. Dan itu menjadi kebanggaan manusia, penderitaannya. Artinya hidup di dunia ini cuma sementara dan sangat singkat. Ini yang hidup yang di alam fana sudah. Tetapi ketika kita meninggalkan alam fana bukan berarti kita hilang. Jangan saudara berpikir kalau so mati so hilang, nih tahu so di mana dia. Nyanda sudah. Dia pindah di sebuah alam yang disebut dengan alam baka. Ya, alam baka. Jadi ada alam ini namanya alam fana. Alam yang sifatnya terus berubah dan tidak menentu, ini alam fana. Tetapi dan hanya sementara sifatnya. Tetapi alam baka itu adalah alam yang sifatnya kekal dan continue. Keadaan di sana itu tetap, sudah itu di alam baka. Nah, di alam fana ini kita di satu tempat. Orang baik, orang jahat, orang berdosa, orang yang tidak berdosa tinggal sama-sama. Orang berpangkat, orang tidak berpangkat, orang miskin, orang kaya. Hidup kita campur, tidak dipisahkan. Sama-sama tinggal di alam fana ini. Itu sebabnya ada orang istilah begini, sama juga. Mau rajin masuk gereja, yang malas masuk gereja sama juga. Karena memang masih sama-sama juga. Ini di alam fana ini. Tetapi ketika kita meninggalkan alam fana ini, sekali lagi kita tidak mati sebenarnya. Kita ini tetap hidup. Jadi seseorang ketika dia lahir, dia tidak akan pernah mati. Dia hidup terus. Yang mati itu cuma fisik, ditinggal oleh kehidupan. Kehidupan itu ada di dalam diri kita. Yang disebut dengan jiwa. Itu kehidupan, itu hidup. Karena ada roh Allah. Ada roh itu menghidupkan. Nah yang bisa kita rasa sedih, kita senang, kita susah, kita menderita, kita bahagia. Itu jiwa. Jiwa yang ada di dalam tubuh ini. Rasa sakit dan lain sebagainya. Ketika jiwa ini pergi, jiwa itu kehidupan ya. Ketika kehidupan kita ini pergi, tertinggal ini jasad. Saya punya istilah casing luang. Nah kalau sudah tinggal mayat saudara, biar saudara mau potong deng tamako DP kepala. Dia nyandak bilang, aduh, nyanda sudah. Dia berdiam juga begitu. Kenapa? Karena yang bisa rasa itu sudah pergi. Yang bisa rasa sakit. Yang bisa rasa sedih. Itu sopigi, itu jiwa. Jadi yang merasa sakit itu jiwa kita. Yang ada di dalam tubuh. Tubuh ini cuma casing. Dan jiwa itu yang yang
membuat kita bisa tampil. Saya bisa tampil seperti ini karena jiwa saya. Itu seperti itu. Termasuk model muka saya ini bisa jadi seperti ini itu karena model jiwa saya. Tubuh ini cuma casing. Tubuh itu menyesuaikan dengan jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang Tuhan selamatkan itu jiwa, bukan tubuh. Sekali lagi ketika kita pergi, kita tinggalkan dunia fana ini. Kita akan pergi ke satu dunia yang disebut dengan alam baka. Alam baka itu alam yang kekal, yang sifatnya konstan, tidak berubah. Dan alam baka itu, kalau kita baca dalam Alkitab, di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri tentang Lazarus dan orang kaya, alam baka itu terbagi dua. Satu disebut dengan Firdaus, satu disebut dengan alam maut. Sekali lagi ini sifatnya konstan atau tidak berubah. Jadi di Firdaus itu senang terus, di alam maut itu sengsara terus. Nah, yang menentukan kita masuk di Firdaus atau alam maut itu ditentukan oleh hidup kita yang singkat, yang kata firman Allah cuma 70 atau 80 tahun di dunia ini. Itu sangat menentukan. Kalau kita salah membawa hidup kita hidup tidak sesuai firman Allah, kita akan masuk di alam maut. Dan itu sifatnya kekal. Penderitaan yang kekal. Engkau pernah merasa menderita di dunia ini? Engkau pernah rasa sakit hati yang tidak bisa terobati? Atau apapun penderitaan. Saya mau bilang, di alam maut itu jauh lebih menderita dari penderitaan yang engkau pernah alami di dunia ini. Dan itu sifatnya kekal. Tetapi Firdaus itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, dia adalah anak Allah, dia mati di kayu salib, menebus dosa kita semua, dan dia bangkit kembali, kemudian dia naik ke surga, dan engkau percaya satu saat dia akan kembali untuk menjemput engkau. Engkau ketika dipanggil oleh Tuhan, engkau ada di Firdaus. Dan kepercayaan kita percaya kepada Yesus itu yang disebut dengan iman. Iman itu tidak ada artinya atau kosong, iman yang kosong kalau tidak ada perbuatan. Jadi sebuah kepercayaan itu harus ada tindakan. Kalau yang kau percaya, oh saya percaya Yesus, oh Yesus itu anak Allah, oh dia luar biasa, dia ajaib. Tetapi hari Minggu tidak pernah masuk gereja. Orang susah, tetangga susah di sebelah, engkau cuek, engkau tutup mata. Itu tidak punya iman, saudara. Kita harus menjadi orang yang beriman. Dan dibuktikan dengan perbuatan iman. Nah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan meninggalkan casing ini, saudara. Kita akan ada di Firdaus Allah. Dan itu sifatnya kekal. Senang selama-lamanya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, kita harus serius. Karena saudara, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Semua kita punya jadwal. Tetapi jadwal itu cuma Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu jadwalnya. Sebabnya mempersiapkan diri, hidup sesuai firman Allah itu hal yang sangat penting. Nah, tetapi saudara, selama kita masih di dunia ini, kata firman Allah, hidup ini ketika manusia jatuh dalam dosa, dunia ini jadi yang disebut dengan lembah air mata.
penderitaan yang tidak pernah berhenti. Itu selama kita hadap di dunia ini. Tetapi saudara, firman Allah punya solusi untuk itu. Yaitu kalau kita percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, yang sudah menanggung semua penderitaan kita, dosa kita, kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan, maka kita akan memperoleh sedikit rasa kita ada di Firdaus. Ini Tuhan janji dalam firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu hari ini kita akan belajar satu bagian firman Allah yang sangat penting. Agar supaya kita tidak salah berpikir tentang kematian Tuhan. Atau kita berpikir terlalu rendah tentang kematian Tuhan. Kematian Tuhan itu sangat luar biasa. Kematian Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya. Nah, itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca beberapa ayat yang saya ambil di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 kita akan membaca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Ibrani 9 ayat 11 sampai 20. Saya rindu kita akan membacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 11, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 12, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-20. Dari kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ya. Yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia. Saya rindu kita semua terlibat dalam pembacaan firman Allah karena Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang membacakan firman Allah, mendengarkan firman dan melakukannya. Itu berbahagia atau diberkati. Ya, itu kata lain. Sebabnya sekali lagi saya rindu kita semua terlibat dalam pembacaan ini. Saya akan mulai membaca ayat 11 dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti ayat yang ke-12. Dari Ibrani pasal 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ayat 11 berbunyi demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah anak domba jantan, serta air dan buluh merah dan hisop, lalu memercik kitab itu sendiri dan seluruh umat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat-ayat yang sudah kita bacakan
lewat ilhaman Roh Kudus, penulis kitab Ibrani, dia mencatat bahwa, menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu, dia mati dengan mencurahkan darahnya, dengan darahnya tertumpah. Itu untuk membuat kita orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadi pribadi yang menerima janji atau mewarisi wasiat, ya. Karena perjanjian itu di dalam bahasa Ibrani itu berbicara tentang wasiat. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab bahasa Ibrani atau bahasa Greka, saudara, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani itu artinya wasiat atau apa ya? Wasiat itu biasanya berhubungan dengan warisan yang dimaksud, ya. Jadi seperti umpama begini. Saya punya harta. Saya punya harta, punya segala macam, deposito, umpamanya toh, perusahaan, contoh saja ini. Tapi saya tidak punya perusahaan, sudah. Cuma contoh saja. Jadi saya punya deposito sekian miliar, punya perusahaan dengan nilai sekian, punya kendaraan mobil-mobil mewah umpamanya. Kemudian saya menuliskan surat wasiat. Saya menulis surat, kalau saya mati, semua harta saya ini itu kasih ke Jose, umpama contoh. Kasih buat Jose. Itu yang disebut dengan wasiat. Jadi surat yang mengalihkan kekayaan seseorang kepada seseorang, kepada orang lain. Itu disebut dengan wasiat. Nah, kata perjanjian yang sudah kita bacakan tadi, perjanjian antara Tuhan, ya, perjanjian kalau sekarang kan disebut dengan perjanjian baru. Tapi sebenarnya Alkitab kita disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Tetapi sebenarnya saudara, itu cuma pengistilahan saja karena masa kerja. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada baru dan lama. Sama saja semua. Karena Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jadi Alkitab itu, firman Allah itu namanya perjanjian. Dan perjanjian ini kalau saudara baca yang diterangkan dalam Alkitab dari bahasa Ibrani, ya, diterjemahkan ke bahasa Greka dan sekarang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kata perjanjian, itu mengandung arti wasiat. Jadi perjanjian itu yang dimaksud adalah wasiat. Nah, wasiat itu yang saya katakan tadi. Itu biasanya berbicara tentang warisan. Warisan kekayaan. Harta benda, kepunyaan, kepemilikan. Artinya sudah, ketika Yesus mati di kayu salib dan darahnya menjadi darah perjanjian, darah itu menjadi meterai atau tanda bahwa kita yang percaya kepadanya itu sah sebagai ahli waris. Itu darah, ya, kekuatan darah. Kenapa harus seperti itu? Karena tadi dijelaskan bahwa sebuah wasiat, sebuah perjanjian itu tidak akan berlaku kalau pemberi wasiat itu masih hidup. Dia nanti berlaku, nanti sah ketika pemberi wasiat itu sudah mati. Ini pengertian ini karena ini budaya di sana, ya. Tetapi di Indonesia juga punya budaya sama. Di Indonesia juga punya budaya seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang menulis wasiat, itu nanti berlaku kalau dia sudah mati. Kalau belum mati, belum berlaku itu. Dan itu memang budaya dari zaman penulisan Alkitab. Jadi ketika Tuhan mengilhamkan kepada seorang nabi untuk menulis ayat-ayat firman Allah ini, itu dia mengadopsi budaya waktu itu. Termasuk
budaya tentang wasiat. Jadi sekali lagi, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Yesus sudah mati. Artinya perjanjiannya itu buat kita semua. Dan itu sudah sah untuk kita terima. Tetapi saudara, ada persyaratan berikut untuk menerima wasiat. Biasanya saudara, penulis wasiat itu dia mencantumkan kapan, berupa contoh begini, saya kasih contoh. Ada seorang bapak menulis wasiat kepada anaknya. Tapi anaknya ini baru umur 5 tahun. Biasanya di surat ketika dia meninggal, itu belum langsung berlaku ketika dia umur 5 tahun. Karena biasa di surat wasiat itu suka ditulis nanti akan diserahkan kepadanya ketika dia sudah berusia 17 tahun atau sudah dewasa. Kalau sudah 17 tahun, dengan kata lain sudah dewasa, baru haknya itu akan diberikan kepadanya. Tetapi ketika dia masih umur 5 tahun, 10 tahun itu juga adalah haknya. Tetapi belum diberikan. Saudara bisa paham ya? Orang-orang hukum pasti tahu itu. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau begini, seorang bapak menulis surat wasiat. Dia punya kekayaan yang banyak dan dia berikan kepada anaknya. Anaknya mungkin 1 orang, tapi baru berusia 5 tahun. Ketika dia umur 6 tahun dan bapaknya meninggal, semua harta bapaknya itu milik dia. Milik anak 6 tahun ini. Tetapi anak 6 tahun ini tidak boleh ambil karena ada persyaratan di dalam wasiat. Dia nanti bisa memiliki secara sah kalau dia sudah dewasa. Biasanya kalau di Indonesia 17 tahun. Kalau dia sudah baru 17 tahun, baru semua itu benar-benar jadi milik dia. Itu seperti itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika firman Allah ini ditulis, itu mengadopsi budaya itu. Sama, sampai sekarang itu masih sama, itu masalah hukum soalnya. Dan kita harus tahu bahwa hukum itu semua berasal dari Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini menjadi anak-anaknya. Maka perjanjian Tuhan yang ada di dalam firman Allah itu adalah milik kita. Wasiat yang ada dalam firman Allah itu, janji-janji semua itu adalah milik kita. Kita berhak untuk semua itu. Tetapi kita belum bisa sepenuhnya mengambilnya kalau kita belum dewasa. Kita masih anak-anak. Kita belum bisa menerima semua janji Allah. Sekali lagi ketika kita percaya kepada Tuhan. Karena kita ini ada menjadi anak. Kita menjadi ahli waris. Kita mendapat wasiat. Perjanjian dari Tuhan. Yaitu hidup diberkati, hidup berkelimpahan. Itu kan janji-janji Tuhan. Ada yang bilang begini, Yesus itu sebenarnya kaya tetapi dia rela jadi miskin. Supaya kita jadi kaya. Kalau saudara baca konteks itu berbicara tentang masalah materi. Finansial. Dan itu janji buat kita semua. Kenapa? Yesus sudah mati di kayu salib. Perjanjian itu sudah sah menjadi milik kita. Wasiat itu jadi sah milik kita. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dan meterai perjanjian itu adalah darah Yesus. Tetapi kapan kita bisa memiliki sepenuhnya? Ketika kita sudah dewasa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Jangan jadi anak-anak.
banyak perbedaan antara sifat anak-anak dan sifat orang dewasa. Nah, walaupun kita anak-anak, saudara, Tuhan tetap akan pelihara kita. Ini yang saya selalu bilang, karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Tuhan nyandak mau bikin orang mati lapar, nyandak. Jadi saudara tidak perlu khawatir, makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, masa kita nyandak? Tuhan akan pelihara. Tetapi apakah serta merta kita bisa menerima seluruh warisan yang dijanjikan oleh Tuhan? Tidak. Itu tergantung kedewasaan kita secara rohani. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa. Orang dewasa dan anak-anak itu, saudara, perbedaannya adalah ada banyak ya. Cuma saya mau kasih beberapa saja. Perbedaan adalah anak-anak itu tidak tahu menghormati. Anak-anak itu nyadak sopan. Tidak tahu menghormati. Tidak ada sikap rasa hormat. Tidak punya bahasa tubuh menghormati. Itu anak-anak. Orang asal bagi aja kalau dia mau bicara, dia orang bicara. Nggak peduli sudah. Kepada siapa, itu anak-anak. Nah kita orang Kristen kalau masih anak-anak, sudah, itu seperti itu. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat itu ada sikap. Yang disebut dengan bahasa tubuh. Itu rasa hormat. Kalau kita belum punya rasa hormat, biar umur kita 70 tahun. Kita masih anak-anak di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi anak-anak di hadapan Tuhan, dia sudah punya warisan. Dia punya perjanjian. Dia sudah punya wasiat. Sudah. Tetapi dia tidak bisa memiliki semuanya. Tetapi dia pasti dapat dari warisan itu. Dia akan dipelihara. Dia akan dijaga. Ya, oleh warisan itu. Karena dia adalah anak. Jadi sekali lagi, salah satu sifat yang tidak dimiliki oleh anak-anak adalah tidak rasa hormat, tidak ada rasa hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mau berbicara, dia tidak pikir siapa mau dengar. DP perasaan bagaimana, DP tanggapan seperti apa, dia tidak peduli. Dia bicara saja. Itu sifat anak-anak. Nah kita anak-anak Tuhan kalau ingin jadi dewasa, mari kita berubah. Tinggalkan sifat anak-anak. Ya. Kemudian saudara, anak-anak itu sifatnya mudah menyerah. Dan salah satu sikap yang ditunjukkan adalah maraju. Makanya saya selalu kasih ingat pelayan-pelayan, jangan jadi tukang maraju. Itu sifat anak-anak. Kenapa? Mudah putus asa. Tidak ada pengharapan. Ketika dapat veto, dia langsung berkira, udah habis kita. Langsung maraju. Udah kita nggak berguna. Itu sifat anak-anak. Dan yang berikut, anak-anak itu yang tadi yang ada maksudnya masih sangkut paut dengan tidak punya pengharapan, gampang menyerah. Jadi kalau ada masalah, susah, dia tidak mau berjuang. Dia pasrah dengan apa yang ada. Itu sifat anak-anak. Nah, Tuhan mau kita anak-anak Tuhan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Punya cara berpikir yang dewasa, cara berkata-kata yang dewasa, dan sikap yang dewasa. Saya seringkali begini sudah. Suka
apa sih penasaran ya, dan suka, orang Bekasi bilang suka gregetan. Karena ada banyak anak Tuhan yang so lama tapi masih punya sifat anak-anak. Saya selalu berdoa supaya mereka jadi dewasa. Ya. Karena banyak masih punya sifat anak-anak. Salah satu yang saya katakan tadi, sifat anak-anak itu tidak ada rasa hormat. Dulu GPDI punya satu hamba Tuhan yang sangat disiplin untuk mendewasakan jemaatnya. Kalau gembala-gembala di yang lain nyandak punya kemampuan untuk itu, termasuk saya. Tapi di GPDI ada dulu, bahkan 2. Kalau saudara pernah dengar Pendeta Coa, Gembala Tahuna. Dulu dia Gembala Tamako, baru jadi Gembala Tahuna, Pendeta Coa. Itu sangat disiplin saudara. Dia pernah jadi gembala juga di Ermadidi. Dia sangat disiplin untuk mendisiplinkan jemaat. Bayangkan saudara, kalau ada ibu-ibu kong datang terlambat ibadah, dia kasih berdiri di muka, angkat kaki sebelah. Itu Om Coa. Yang jemaat-jemaat tua pasti tahu itu. Pernah dengar. Kalau sementara dia khotbah, kong ada yang bercerita, dia langsung toreba saudara di mimbar. Dia cuma di penama. Dia suruh keluar, dia usir pulang. Dia kata-kata begini, Tuhan tidak perlu pengana. Pergi ke sana, pulang. Itu Om Coa. Sangat disiplin. Tapi tujuannya memang untuk mendisiplinkan jemaat supaya apa? Jadi dewasa. Karena sekali lagi hanya anak yang dewasa yang akan menerima seluruh warisan yang daripada Tuhan. Sekali lagi warisan itu sudah sah menjadi milik kita. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Tetapi kita tidak akan mendapat sepenuhnya kalau kita masih anak-anak. Kita nanti akan menerima semuanya itu kalau kita sudah dewasa. Itu sebabnya saya berharap kita semua berjuang untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa. Salah satu rasa hormat sudah kepada Tuhan. Kita harus tahu dengan iman bahwa ketika ada ibadah, Tuhan ada di sini. Tuhan ada. Dia ada lihat semua orang pe tingkah laku, orang pe pergerakan tubuh, Tuhan ada lihat. Apakah kita menghormati dia atau tidak, dia tahu. Sudah. Pendeta Yoyo Abondatu pernah di sebuah retreat, itu dihadiri hampir 1.000 orang. Sementara dia berkhotbah, telepon bunyi, jemaat punya telepon berbunyi. Dia langsung tutup dalam kitab, dia langsung pulang sudah. Itu pendeta Yoyo Abondatu. Dia tidak mau orang tidak menghormati Tuhan di dalam gereja. Dia mau semua kita harus menghormati Tuhan ketika Tuhan ada di situ. Dia bilang begini, presiden saja masuk, semua harus berdiri, sikap sempurna, tidak boleh lihat kiri kanan. Presiden, ketika presiden berbicara semua harus duduk, tidak ada yang masuk keluar. Bisa ditangkap saudara sama ajudan. Dicurigai. Itu rasa hormat. Nah, bagaimana dengan sikap kita ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita? Apakah kita menghormatinya? Atau kita anggap angin lalu dan merasa dia tidak ada? Tidak boleh, saudara. Kita harus menghormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita punya perasaan itu,
Ketika kita punya sikap itu menandakan kita sudah dewasa di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau sudah dewasa, saya bisa katakan begini, siap-siap engkau akan menerima janji-janji Allah dalam hidup. Engkau akan menerima sepenuhnya warisan dari Tuhan. Wasiat yang dari Tuhan. Karena perjanjian ini adalah wasiat. Ya, perjanjian Allah ini adalah wasiat. Dan wasiat ini kata firman Allah akan sah ketika pemberi wasiat itu mati. Itu jadi sah pemilik yang menerima wasiat. Jadi sekali perjanjian ini sah menjadi milik kita. Kenapa? Yesus sudah mati di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya itu menjadi meterai perjanjian. Itu sebabnya kita berhak menerimanya. Tetapi sekali lagi kita belum akan menerima sepenuhnya ketika kita belum dewasa. Kita masih anak-anak. Kita tetap akan dipelihara Tuhan. Semua kebutuhan kita akan Tuhan cukupi. Bahkan mungkin keinginanmu Tuhan juga sanggup memberikan. Tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya selama engkau masih kanak-kanak. Engkau akan menerima semua yang dijanjikan oleh Allah ketika engkau sudah jadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua punya banyak kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Jangan saudara pikir saya sudah sempurna, belum sudah. Saya masih harus terus belajar. Dan saudara harus tahu, wasiat atau perjanjian atau yang biasa kita bilang berkat yang akan kita terima itu ada tingkatannya. Ada tingkatan berkat. Jadi ada berkat utama tapi ada berkat tambahan. Nah, berkat utama saudara itu adalah berkat kekal namanya. Apa itu? Itu surga, mahkota dan surga. Itu berkat utama. Jadi semua yang mendapat warisan berkat Allah itu, berkat utamanya itu. Yaitu keselamatan jiwa, masuk surga kekal selama-lamanya. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan ada di Firdaus. Itu hidup kekal, senang selama-lamanya. Kalau kita mati dan kita ada di alam maut, oh no, sudah. Jadi saudara, kalau saudara sudah dipanggil Tuhan dan saudara ada di alam maut, saudara tidak bisa pindah lagi. Itu so kekal selama-lamanya di situ. Saudara. Makanya selama kita masih di dunia, hidup yang singkat ini berjuang untuk hidup menyenangkan Tuhan. Itu berkat utama. Jadi berkat utama adalah berkat kekal. Kemudian ada berkat yang sifatnya cuma di dunia ini, ya, yang disebut, yang biasa kita bilang berkat, ya berkat selama kita masih hidup di dunia. Berkat masih di dunia ini kita punya dua berkat, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat rohani itu berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, itu berkat rohani yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Kenapa? Semua orang berlomba-lomba, bekerja keras, mencari popularitas, mencari kekayaan, mencari kedudukan dan lain sebagainya itu untuk mencari kebahagiaan. Sebenarnya itu seperti itu. Cuma akhirnya karena kita manusia berdosa, ditipu oleh iblis, terputar orang berpikiran. Akhirnya kita tidak cari kebahagiaan, cari yang berkat-berkat jasmani. Berkat jasmani itu kekayaan dan kehormatan. Jadi dapat karir menanjak, punya jabatan, punya kedudukan, terhormat di masyarakat. Itu kehormatan namanya. Kekayaan itu berbicara tentang materi, finansial, properti dan lain sebagainya. Itu kekayaan.
Dan ini semua janji berkat dari Tuhan. Cuma ada orang yang salah mengerti. Mereka pikir berkat yang dari Tuhan itu adalah hal-hal jasmani. Berkat jasmani, yaitu kekayaan dan kehormatan. Sehingga banyak orang menginvestasi seluruh hidupnya. Menginvestasi semua waktunya. Menginvestasi semua kapasitas yang ada dalam hidupnya. Hanya untuk mengejar kekayaan dan kehormatan. Esensi dari hidup ini dia tidak rebut. Akhirnya dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan kebahagiaan. Padahal kalau kita punya kebahagiaan, kita punya damai sejahtera, kita punya kekayaan, kita punya kebahagiaan, kita punya sukacita, kita punya kebahagiaan, punya damai sejahtera. Walaupun tidak punya harta sudah, walaupun tidak punya kedudukan, kita hidup enjoy sudah. Tidak menderita. Karena ada ayat bilang begini, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Artinya orang kalau punya damai sejahtera, dia punya sukacita, dia punya kebahagiaan, pasti sehat sudah. Sehat. Tapi kalau dia punya harta, dia punya kekayaan dan tidak punya yang tadi itu, kesehatan tidak jadi jaminan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar berpikir hal-hal yang prioritas. Kita harus punya prioritas dalam hidup. Apa yang harus menjadi prioritas utama? Nah, kalau dari firman Allah itu prioritas utama adalah keselamatan. Prioritas kedua adalah damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Prioritas terakhir adalah kekayaan dan kehormatan. Jangan terbalik susah. Seperti saya katakan tadi, banyak orang menginvestasikan waktu, tenaga, materi. Itu untuk hal-hal yang disebut dengan kekayaan dan kehormatan. Oh dia kalau mau cari doi, waduh sepanjang waktu sampai hari Minggu kerja. Ada seperti itu. Jadi sebagian besar hidupnya diinvestasikan untuk itu. Padahal Tuhan cuma minta 1 hari. Bahkan 1 hari ini tidak full lagi. Cuma 2-3 jam di gereja. Tapi banyak orang tidak menganggap itu sebuah prioritas dalam hidupnya. Banyak orang yang meninggalkan hal itu. Mari kita anak-anak Tuhan di tahun 2023 ini kita mau maju. Kita mau jadi dewasa. Kita mau jadi orang-orang yang tahu prioritas. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Kita memang lemah. Kita memang banyak kekurangan. Kita banyak membuat kesalahan. Ya. Dan banyak kali kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Tetapi percayalah ada Roh Kudus. Dia yang akan membantu kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan. Sehingga kita didapati menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Ya. Dan saya percaya ketika kita menjadi pribadi yang dewasa, maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, berkat pertama adalah keselamatan. Berkat kedua adalah damai sejahtera, sukacita kebahagiaan. Dan berkat yang terakhir adalah kekayaan kehormatan. Itu akan menjadi bagian kita semua. Dan percayalah berkat yang dari Tuhan itu akan membuat hidup kita hidup yang berarti. Hidup yang tidak sia-sia. Karena ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita akan tinggal bersama Tuhan kekal selama-lamanya di surga. Haleluya. Sebabnya sekali lagi mari kita terus berjuang. Memang sekali lagi secara manusia kita lemah, kita tidak mampu. Banyak kekurangan karena kita terbatas dengan semua hal-hal yang ada di sekitar kita. Tetapi percayalah ada Roh Kudus.
Dia yang akan memampukan kita, dia akan pegang tangan kita, menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Allah